Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warga Jawa Barat, warga Kota Banjar yang dicintai, kita berjumpa kembali ya dalam wawancara khusus. Kali ini tamunya cukup spesial karena termasuk kejajaran para Sri Kandi di Jawa Barat, wanita yang memimpin kota kabupaten di Jawa Barat. Beliau sudah 2 periode memimpin Kota Banjar. Iya, periode pertama 2013-2018, kemudian periode kedua 2018 sampai 2023. Kita perkenalkan Ibu Wali Kota Banjar, Dr. Hajah Ade UU Sukaisi, SIP MSI. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi pengalaman beliau ini cukup mumpuni lah ya, mulai dari Ketua Ikatan Isti Dokter Indonesia IIDI di Ciamis Bu ya waktu itu, kemudian Wakil Ketua DPD Golkar Banjar, kemudian Ketua TPPKK Kota Banjar, kemudian Ketua Dekranasda Kota Banjar. Jadi kalau bicara tentang pengalaman organisasi, kemampuan jangan ditanyakan lagi. Makanya masyarakat Kota Banjar mempercayakan periode keduanya ke Ibu kembali gitu Ibu ya. Dalam wawancara khusus ini akan banyak pertanyaan, akan banyak kita bahas mengenai Kota Banjar, program kerja dan lain-lain. Mungkin gitu kan, mungkin warga Jawa Barat, warga Kota Banjar masih perlu pemahaman, perlu pengetahuan yang lebih gitu ya tentang kota mereka gitu, tentang Kota Banjar yang saat ini hampir mau genap 20 tahun ya, 19 tahun Bu ya. 19 tahun, usia yang bukan muda lagi bagi wilayah otonomi ya, wilayah otonomi Bu ya. Kita mulai saja Warginet Tribun Jabar, Tribuners. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ibu, menurut Ibu Kota Banjar ini saat ini seperti apa Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat Kota Banjar bahwa ini pertama dengan Tribun ya. Oh iya. Dan di hari jadi ini nanti tanggal 21 Februari kita 19 tahun. 19 tahun. Perubahan status dari kota administratif menjadi kota, bukan pemekaran, tapi perubahan status. Oh, perubahan status kota administrasi Bu ya. Dari kota administratif menjadi kota. Dan tadi yang disampaikan Pak Okta ini bahwa ini memang betul periode kedua. Saya tinggal 2 tahun lagi untuk menjabat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Amin, amin, amin. Di saat seperti ini Bu ya, kondisi yang tidak menentu, pandemi tidak menentu, ketidakpastian. Betul. Mudah-mudahan, tapi insya Allah bahwa Banjar ini berada di persimpangan jalan. 19 tahun kita membangun, bisa seperti ini itu tidak ringan ya. Dari mulai tidak ada jadi ada, dari ada jadi lebih ada. Betul. Dan kita menyempurnakan kelanjutan bahwa Banjar ini ada di persimpangan pintu gerbang Jawa Barat, persimpangan antara ke Pangandaran dan ke Cilacap. Namanya pintu gerbang Jawa Barat. Betul. Banjar ini hanya dulu dari PADN ininya dari jasa ya. Kita tidak punya sumber daya alam. Tapi alhamdulillah kita punya visi misi Kota Banjar, bagaimana mewujudkan Kota Banjar yang agamis, yang mandiri,
yang sejahtera. Jadi Banjar berseri. Nah, bahwa sumber daya alam di kita ini sebetulnya tidak ada, tapi kita punya pertanian. Jadi itu ada agrowisata, ada agrobisnis, agrowisata, agroindustri. Mudah-mudahan kita menjadi pusat jasa pertanian dan lain sebagainya. Dan visi misinya ada 6. Kita ada 6 bahwa bagaimana Banjar berseri, bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asli lingkungannya menuju agropolitan. Jadi agropolitan itu bukan berarti menjadi daerah pertanian, tapi menjadi pusat distribusi pertanian, pusat wisata pertanian, pusat bisnis agrobisnis pertanian gitu. Dan insya Allah kita dengan iman dan takwa bagaimana mengantarkan masyarakat Kota Banjar yang agamis, yang sejahtera dan asli. Itu mungkin. Jadi mau dibawa kemana? Ada 6 misi sebetulnya. Dan jelas di situ misi pertama kita alhamdulillah, nanti mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Jadi Kota Banjar berkembang 19 tahun ini. Alhamdulillah, terutama laju pertumbuhan penduduk terus sekarang bertambah dan lain sebagainya, ekonominya juga bertambah sebetulnya. Pusat perdagangan dari pintu gerbang Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ibu, yang saya baca kemarin-kemarin itu banyak sekali nih tempat-tempat wisata misalnya di Banjar ini yang bermunculan. Nah itu memang salah satu yang tadi yang akan dikejar oleh Kota Banjar sendiri ya, untuk pariwisatanya itu, sehingga istilahnya itu orang tidak hanya melintasi lah di Kota Banjar itu kan selama ini harus singgah dulu lah gitu kan. Apa saja Bu yang saat ini sedang gencar-gencarnya dibangun di Kota Banjar ini, Bu? Tadi saya jelaskan bahwa kita punya visi misi ada 6 misi, bahwa Kota Banjar ini tidak punya sumber daya alam yang mumpuni, tapi bagaimana mengolah alam ini supaya tadi ada unggulan. Jadi kita tadi dari pertanian, wisata pertanian, agrowisata. Nah, kita kembangkan. Sekarang dari Bapeda, Bangda lagi dikembangkan, ada 3 desa untuk pengembangan tadi agropolitan. Di situ wisata untuk daerah pertanian, misalnya wisata buah-buahan dan lain sebagainya. Kan sekarang masyarakat senangnya alam ya. Nah, tapi itulah biasanya masyarakatnya cepat bosan. Yang terpenting bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini lewat pertanian. Bahwa kita ini punya 13.127 hektar luas tanahnya ya. Jadi ada 25 desa dan kelurahan. Masih banyak desanya, 16 desa, 9 kelurahan. Dan kita bertetangga dengan Pangandaran, dengan mungkin Pangandaran masih baru ya, dengan Pangandaran dan Ciamis. Tapi alhamdulillah selama ini Banjar bisa bukan sebanding ya, menyeimbangkan dengan daerah kabupaten kota lain yang sudah lama dibentuk, dan itu kita kejar walaupun sekarang masa pandemi. Banyak ketertinggalan selama 3 tahun ini, kita fokus ke pandemi, tapi insya Allah kita kejar. Banyak refocusing Bu ya, refocusing anggaran. Puyang. Betul. Bu, perubahan menonjol apa sih yang ada, yang terjadi di Kota Banjar ini selama kepemimpinan Ibu 2 periode ini, dari
mungkin dari sebelumnya masih bergabung dengan Ciamis gitu kan, kemudian kota administratif, dan sekarang mau sebagai kota sebenar-benarnya lah. Walaupun kita masih baru, alhamdulillah Kota Banjar sudah prestasinya memang sekarang alhamdulillah ya, ada prestasi-prestasi lain, terutama yang memang menjadi fokus saya sendiri untuk tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola keuangan ini kita sudah 12 kali BTP. Ini se-Jawa Barat masih tetap Banjar gitu. Kedua Provinsi Jawa Barat ya 11 kali. Terus ketiga yang lainnya Depok. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab saya untuk prioritas tata kelola keuangan. Dan banyak hal-hal lain, misalnya untuk Adipura sudah 6 kali. Terus untuk kota layak anak, kota sehat, dan Kampung KB. Sebetulnya Kampung KB ini ikon dari Kota Banjar dan sekarang diadopsi oleh pemerintah pusat seluruh Indonesia. Juga PAUD sama lah dulu tahun 2005 saya merintis PAUD, dan alhamdulillah sekarang berkembang begitu pesat ya seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, betul. Seluruh Indonesia. Hampir setiap RW kali ya. Iya. Di seluruh Indonesia ada sekarang itu PAUD. Iya. Oh, itu yang dirintis pertama kali itu di Banjar, Bu ya? Di Banjar. Saya ingat tahun 2005 dulu mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa waktu itu kan memang hanya TK saja. Banyak anak-anak yang lewat golden age-nya 8 tahun masa emasnya. Nah, di situ ada kekhawatiran. Saya ketemu dengan Dirjen, masih ingat gitu, dengan Dirjen Kementerian Pendidikan, Pak Gautama tuh, saya ingat betul tahun 2005. Pak, saya khawatir nih anak-anak kayak bukan tidak seperti di Jepang ya, gini, tolong dong dibantu. Ini anak-anak kita ada waktu itu 19.000 anak usia dini. Waktu itu nggak ada bantuan dari pemerintah pusat dan lain-lain. Tapi saya dikasih semangat, Bu, kalau ibu mau, ya sudah di bawah pohon rindang, belajar yang penting main gitu, bermain, kelompok bermain dan lain sebagainya. Saya bingung, nah siapa yang pendidiknya, tutornya? Nah, kita latih aja. Kebetulan ada kader PKK. Nah itu saya dengan Dinas Pendidikan waktu itu untuk merintis ini, alhamdulillah tadi mulai dari 1, 2, 4 setiap desa kelurahan ada. Waktu itu bapaknya yang jadi wali kota. Saya minta ke bapak, Pak tolong bantu di ini. Nah, dan akhirnya di setiap RW ada kelompok PAUD. Dan saya jadi pembicara di Jawa Barat di ini untuk PAUD. Alhamdulillah oleh Kementerian Pendidikan itu sekarang luar biasa. Betul. Ya, untuk PAUD itu. Karena tidak semua orang mampu untuk sekolah di TK. Kalau di PAUD kan bayar berapa saja. Tapi sekarang pemerintah juga menganggarkan untuk kelompok-kelompok PAUD. Iya, prasekolah. Prasekolah, iya. Terus yang lainnya tadi banyak sih ya prestasi-prestasi mah. Inovasi kita 99 inovasi seluruh Indonesia ya. Tahun berapa tuh saya lupa. Iya. Terus 8 besar kabupaten kota dari daerah pemekaran atau baru bisa prestasi. Jadi saya berpikirnya gini, alhamdulillah tidak kembali ke Ciamis gitu. Kan kalau kurang berhasil itu bisa pasti kembali ke Indo. Kembali ke Indo, betul. Nah, sekarang ke program kerja, Bu ya. Tadi pendidikan salah satunya PAUD udah sebagai cikal bakalnya itu ternyata dari Kota Banjar gitu kan. Iya. Kalau dari segi yang lain, pencapaian dari pendidikan itu apa aja yang sudah dicapai? Saya waktu di Dinas Pendidikan waktu itu Bapak dulu ya
memberikan sekolah gratis untuk SMA. Dulu kan belum ada seperti sekarang. Iya. Nah, tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Jadi ke SMA tuh bebas uang bangunan, bebas uang bulanan. Nah, begitu kewenangan oleh provinsi di tingkat provinsi, nah kita lepas, akhirnya bayar lagi. Protes masyarakat. Saya bilang lah, kemarin bukan nggak berterima kasih ya, diam-diam aja waktu nggak bayar. Sekarang udah bayar mah jadi protes gitu. Protes waktu itu. Nah, akhirnya saya sosialisasikan karena kewenangan pemerintah provinsi yaitu tadi. Tapi ada sebagian yang disubsidi. Cuman yang awal-awal orang tidak mampu ya. Orang tidak mampu kita hibahkan untuk ini. Kalau untuk SD sama itu masih udah jelas. Udah nggak bayar itu. Betul. Hanya SMA. Betul. Kalau SMA kira-kira berapa persen tuh yang disubsidi oleh pemerintah Kota Banjar? Bukan berapa. Oh dulu semuanya. Dari mulai SMA negeri, swasta, dulu bebas. Bebas. Kalau sekarang? Saya lanjutkan. Nah sekarang karena provinsi, sekarang ada beasiswa untuk anak tidak mampu, bisa dari dari Jakarta, bisa dari ini. Tapi bukan hanya itu saja, untuk S1 juga. Tadi SDM ya, beasiswa. Siswa kurang mampu tapi berprestasi dibantu oleh pemerintah kota untuk tetap bisa berkuliah gitu ya. Terus program ini untuk pendidikan ya, program doktoral dari PNS ya, kita anggarkan beasiswa. Untuk S2 kita anggarkan. Cuma sekarang berhenti gitu. Karena ya itu situasi. Itu pendidikan. Kalau kesehatan Bu, kesehatan yang udah dicapai saat ini Kota Banjar apa aja? Itu saya angkanya mohon maaf ya, baru kurang dari 50% yang PBI. Kan dari awal-awal itu bebas. Saya bingung ya, orang miskin waktu itu kita anggarkan yang terpenting orang miskin bisa berobat. Semua orang yang tidak mampu, bukan miskin, tidak mampu itu kita tackle. Kalau tidak salah sampai 14 miliar. Begitu sekarang, mohon maaf, BPJS. Begitu sekarang sama BPJS ya. Jadi kalau saya harus bayar BPJS kurang lebih 48 miliar untuk semua masyarakat yang tidak mampu. Tapi saya dengan 14 miliar aja itu bisa membantu orang yang tidak mampu gitu. Tinggal sekarang mungkin, tapi mau nggak mau itu sudah aturan ya, karena kita harus semuanya paling sedikit 60% BPJS. Banyak masyarakat yang dari PBI juga dibantu dari pemerintah provinsi, kita dibantu juga. Saya penambahannya angkanya mohon maaf banyak lupa. Yang terpenting kurang dari 60%. Tapi insya Allah kalau anggarannya memungkinkan, saya pengennya sih 90%, 80%, biarlah orang mampu harus bayar sendiri. Tapi kalau ada misalnya masyarakat sekarang yang biasalah, masyarakat tidak mampu, tidak mengurus BPJS ke kita, tidak ada kartu BPJS, begitu sakit, nah biasanya lari ke kita. Betul, gitu. Iya. Nah kita anggarkan di situ. Yang penting pokoknya jangan dipungut. Gitu. Iya. Kecuali kalau obat yang nggak ada. Betul. Yang jelas ini pemerintah Kota Banjar tidak berdiam lah ya, tetap care ke masyarakatnya gitu ya, untuk membantu khususnya masyarakat yang kurang mampu ya, untuk mengcover pengobatan mereka ke BPJS-nya dari awal tahun 2004 puskesmas bebas kan, ke puskesmas dulu waktu awal kita nggak bayar. Masyarakat sekarang kan sudah hampir merata semuanya. Tapi yang jelas layanan kesehatan yang optimal tetap diberikan pemerintah untuk masyarakatnya Bu ya. Mudah-mudahan. Untuk infrastruktur Bu,
padi itu sudah surplus. Kita pernah dapat penghargaan ketahanan pangan, dulu ketahanan pangan. Kalau sekarang keamanan pangan. Keamanan pangan, ya. Dulu kita surplus 6 bulan. Sekarang kita surplus kurang lebih 3 bulan 4 bulan masih surplus gitu. Jadi kita tidak tergantung ke daerah lain untuk kebutuhan padi, panen padi. Nah, sekarang perkembangan untuk ini komoditas unggulan ya, seperti buah-buahan tadi kita rintis yang tadi agrowisata, ada beberapa ini one village one product. One village one product ini lagi sedang diinikan. Misalnya ya, kalau kebutuhan telur, kebutuhan daging, petel, dan ayam kita masih dari Ciamis, masih kurang. Nah, kita sedang merintis untuk menekan angka inflasi. Angka inflasi seperti biasanya kan dari bawang, dari cabai. Nah, kita kembangkan untuk ketahanan pangan melalui KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dan ada demplot-demplot untuk bawang juga sudah merintis, yang tadinya 1 hektar sekarang 6 hektar lagi dirintis. Nanti ke depan kita targetnya 25 hektar. Ada sawah-sawah yang tidak teririgasi, terairi oleh irigasi, jadi itu bisa untuk ditanami bawang merah, seperti itu unggulannya. Terus pengembangan dari proses pengolahan hasil pertanian, itu ada malah yang sedang kita dengan BI ya, seperti ranginang di mana-mana ada kan ya. Tapi kita punya, dan alhamdulillah itu sudah ke Turki, ke Amerika. Nah, terus yang sedang kita rintis itu kayak makanan olahan, jamur, itu. Terus yang lainnya sepertinya hampir sama sih dengan daerah lain, tapi ada khusus kita sedang mengembangkan dari Bapelibang ini tahun ini untuk pengembangan tadi agrowisata sampai belimbing, papupat. Terus kalau papaya udah dari lama ya, di lahan-lahan yang lahan tidur, nah itu bisa ditanami oleh masyarakat. Dan lahan itu, jadi budidayanya kita kembangkan, seperti kita punya Taman Kehati. Taman Kehati. Punya situ letik. Tapi itulah karena COVID, anggarannya ini ya tersendat. Jadi ibu aku. Kalau infrastruktur yang lain luar biasa ini, kondisi jalan udah 93%. Dari mulai tadinya galituknya. Betul. Terjual. Rasanya terjual ya. Kita sudah 93%. Tinggal maintenance ya, perawatan. Nah, saya untuk periode kedua tadinya jalan-jalan lingkungan ini pengen di hot mix gitu. Oh iya betul. Tapi itulah tadi tersendat. Tapi insya Allah hampir di sini yang masih hanya 1,78% lah. Ini sudah banyak jalan-jalan yang bagus. Terus sarana yang lainnya, kita ada jembatan yang menghubungkan dengan Cilacap. Dengan Cilacap ada 2 ya, penambahan. Maksudnya jalan kabupaten kota ya, bukan jalan provinsi atau jalan nasional. Kita kembangkan yang di mana? Pasir Letik ya. Pasir Letik dan Langgensari. Yang satunya dengan Ciamis gitu. Dan yang lainnya infrastruktur, alhamdulillah saya terima kasih dari Kementerian Perhubungan. Sekarang lagi dibangun terminal tipe A. Terminal tipe A, kita tipe B semuanya diserahkan ke pusat. Itu luas banget ya. Nah, karena tadi sebagai pintu gerbang Jawa Barat, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan terminal tipe A-nya. Kalau dulu rame luar biasa. Betul. Karena waktu itu
bis yang besar hanya sampai Banjar. Kalau sekarang kan sampai Pangandaran. Iya. Jadi kita hanya dilewatin. Nah, saya berpikir karena kita tidak punya sumber daya alam, saya berpikir tadi bukan hanya singgah saja. Betul, iya. Saya ingin menarik investor untuk pengembangan ini. Daerah ini gimana? Sebetulnya satu-satunya Banjar kota yang dibelah oleh sungai Banjar, Citanduy. Kan? Sungainya bukan sungai kecil ya, sungai kecil, sungai luas, besar. Tengah kota ada hutan kota. Oh iya betul. Tahu kan? Iya, betul. Saya berpikir, aduh, bermimpi tapi belum kesampaian. Waktu yang kedua, aduh, pengen bikin dupan kecil gitu. Kalau dari Gunung Sangkuri itu turun, ada kereta gantung, terus turun di situ, di Pusdai, di situ ya. Luar biasa itu. Iya. Sekarang kan ada lebih keris. Itu bisa kita manfaatkan beberapa tahun kemudian. Jadi wisata air. Wisata air dihubungkan dengan di sana, oh, insya Allah itu harus yakin. Di Bapeda sudah ada ini perencanaan. Mudah-mudahan ke depan. Betul, artinya udah ada rencananya. Punya konsep. Konsepnya udah ada. Mudah-mudahan bisa diinikan. Iya, artinya kan nanti terkenal nih kota Banjar ini sebagai ada Dufan Jawa Barat. Gitu kan. Gitu. Itu mimpi saya yang belum kesampaian. Iya. Terus tadi irigasi gitu ya. Tadi karena hampir 78% petani. Nah, jadi saya pengen 100% selesai saya itu 100% YouTube-nya, tinggal beberapa lagi ya, tinggal 26% lagi ya untuk pengembangan YouTube. Betul. Terus yang tadi kan karena infrastruktur, alhamdulillah kita punya stadion internasional. Cuman tadi walaupun mohon maaf walaupun anggaran kita di bawah 1 triliun ya, insya Allah kalau itu jadi tinggal penambahan untuk ini tuh dibangun tahun sebelum ibu ya, dibangun sama bapak, saya teruskan. Terus juga rumah sakit tipe D, dan itu lebih bagus di sini tipe B ya, rumah sakitnya tipe B, tapi sudah tidak layak. Mohon maaf, bukan tidak layak ini. Jadi karena pembangunannya di intro gimana ya, bantuannya hanya sepangkas, jadi kurang ini. Tapi saya bangun asih husada, mudah-mudahan Bapak Gubernur membantu ya, untuk penambahan ruang OK-nya nyaman. Boleh ke sana Pak dari tribun melihat rumah sakit. Progresnya udah sampai mana Bu rumah sakit? Udah selesai, udah operasional, tinggal nunggu spesialisnya. Oke, berarti layanan kesehatan juga akan semakin bertambah. Iya, bertambah di kota Banjar, Ibu. Ibu, sedikit ini Bu nih, janji kampanye apa yang sedang Ibu kebut nih saat ini untuk menyelesaikan, tinggal 2002 tinggal setahun lagi, 16 bulan kalau orang bilang kan, 16 bulan lagi nih, apa nih yang benar-benar ingin dikejar nih? Iya, kan sudah dijelaskan di situ di visi misi, target visi misi sudah jelas, dan alhamdulillah sekarang sudah melebihi target. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Targetnya kan jelas, misalnya IPM tadi indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Cuman yang jadi tantangan itu saya itu ekonomi. Ini menaikkan 1 digit aja. Akhirnya susah banget. Tapi kemarin alhamdulillah dalam masa pandemi kita nggak defisit, malah nomor 1 se-Jawa Barat, malah naik 1,44% ekonomi. Kalau yang lainnya karena pandemi defisit kan sampai 5-6%. Nah itu mungkin dari pertanian, karena tadi kalau
industri dan lain sebagainya sangat-sangat terpuruk. Pertanian enggak. Itu yang memberikan harapan buat kita semua. Jadi kita kembangkan pertanian lah. Makanya yang punya sawah, punya kebun, punya jangan dijual. Sekarang pangan. Iya. Coba aja Pak Oto ya, kalau kita jalan-jalan kan lebih mahal pangan daripada sandang. Betul. Lebih mahal. Nah ini pangan. Maka kita punya program setiap ini untuk KWT ya, bagaimana rumah-rumah tangga itu punya kawasan KRPL, melalui PKK, melalui HKTI, melalui organisasi-organisasi. Kalau kita kembangkan, misalnya tadi KRPL satu RW kita 50 rumah kita kembangkan, itu luar biasa. Nah ini sedang kita rintis, tapi itu tadi tergantung perilaku masyarakat. Kalau masyarakatnya mau berubah, nah ini. Tapi kita nggak boleh putus asa. Insya Allah bisa. Gitu. Ke tema lain Bu, sekarang tentang penanganan COVID Bu ya. Saat ini kan memang sempat agak turun, tiba-tiba di akhir tahun melonjak lagi, dan melonjaknya juga kalau di pemerintah pusat bilang cukup luar biasa. Ini penanganannya saat ini seperti apa di Kota Banjar? Inilah, saya kemarin nikmat gitu ya, menikmati negatif COVID. Betul. Iya. Beberapa bulan, kalau tidak salah dari bulan sebelum Oktober, September tuh nol sampai ada 3 bulan 4 bulan nikmat gitu. Aduh ini tinggal vaksin yang kita kejar, jebol vaksin jemput bola vaksin ke rumah-rumah. Sekarang kan Kota Banjar baru 93,6% yang sudah divaksin dari sasaran 163.000. Penduduk kan 205.000. Sekarang baru 93%, belum 100%. Nah ini tinggal yang ngenyal. Jadi tantangan buat kita, tantangan. Saya pengennya 100% gitu. Walaupun kemarin sudah aman, jadi pokoknya vaksin harus 100%. Nah, kita datang ke sekolah-sekolah, ke ini ya, ke rumah-rumah. Nah, 23.000 ya, nasional. Ya. Luar biasa. Saya tidak tahu ini simpang siur bagaimana Omikron itu memang lebih bahaya atau tidak, atau bagaimana. Yang terpenting pokoknya jangan sampai kena aja gitu. Apalagi yang lansia. Makanya yang lansia itu kita utamakan untuk divaksin. Karena mungkin kemarin kita kosong itu tidak ada kasus, salah satunya penurunannya adalah dari vaksin. Jadi mau repot-repotin lah. Masyarakat kadang-kadang beda paham, salah paham. Seperti begini, saya pengalaman ke masyarakat. Anak sekolah sekarang SD kan, ya. Bu, masa anak saya masih kecil harus divaksin? Pokoknya nolak. Bu, kenapa nolak? Alasannya apa? Pokoknya enggak gitu. Nah ternyata kita telusuri, masa anak kecil divaksin? Saya tanya, loh, waktu bayi anaknya diimunisasi enggak? Ya iyalah diimunisasi katanya. Nah itu pemahaman padahal sama pakai dengan imunisasi, kayak begitu. Terus kedua ya yang menolak masih ini ya, bukan saya tinggalkan tapi menjadi tantangan buat kita, karena mohon maaf kan sudah diatur di dalam undang-undang kesehatan bahwa semuanya wajib gitu. Saya kemarin mengambil waktu di desa kunjungan ke desa, berapa anak yang menolak orang tuanya? Ada beberapa sampai 2.700 sekota Banjar. Saya bilang nih, kalau memang nggak mau divaksin, udah sekolahnya daring aja. Itu katanya nggak boleh begitu. Tapi mau gimana lagi? Memang harusnya begitu. Kenapa? Karena
membahayakan diri sendiri dan membahayakan anak yang lain, kan begitu, belum divaksin. Ya. Tapi saya tidak mengeluarin surat keputusan atau peraturan wali kota. Ini mah pemahaman, ayo kita berpeduli ya, orang lain mau kok divaksin, kita nggak mau, kenapa? Kalau memang haram misalnya, kan ada yang bilang ada haram. Yang pemahaman seperti itu. Saya bilang itu ada langsung ke ibu haram. Saya bilang tuh di Mekah aja kita harus divaksin. Betul. Itu pusatnya agama Islam. Malahan MUI pusat aja yang mewajibkan untuk vaksin. Tapi itu mah alasan tuh gitu ya, tahu. Ya begitu, harus vaksin. Iya. Dan repot nih anggaran. Ya mungkin semuanya ya. Ini DAU, anggaran, APBD dinamis. Maksudnya dinamis ini di tengah jalan dipangkas. Kayak kemarin kita kerepotan yang sudah kita tetapkan karena sudah diketok palu. Ya tadi ini semuanya mungkin se-Indonesia ya. Kita harus bayar tenaga kesehatan, kita harus bayar yang lain-lainnya. Itu luar biasa, mana dipangkas sampai 30%. Jadi sekarang OPD dipangkas 40%. Saya bilang pokoknya tetap harus ada kegiatan. Dan kita mah dekat, tanpa anggaran juga bisa gitu. Ya udah dijalanin aja. Mudah-mudahan cepat selesai COVID ini. Kalau terkait PPKM, pembatasan itu sudah dilakukan, akan dilakukan atau tidak akan, seperti apa Bu? Kita pernah PPKM waktu itu PPKM darurat ya. Dibatasi, ditutup toko-toko. Eta pada marah diprotes, malah di demo. Pernah di demo. Iya. Pembatasan terus Jumatan kan. Betul. Mudah-mudahan sih kita tetap di level 1. Makanya masyarakat tetap vaksin prokes. Ayo supaya kita masih tetap PTM, anak-anaknya disiplin, anak-anaknya mau divaksin. Ayo supaya pasar ini masih bisa, toko-toko, kafe-kafe bisa sholat berjamaah masih gitu, tergantung kita sendiri. Tapi ini menjadi tantangan karena tadi nih luar biasa ya perilaku masyarakat, karena ya pengen bebas, ngaplah segala macam gitu. Padahal udah nyata di depan mata, ada tetangganya, ada saudaranya yang pernah, yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi tetap kita ini sudah lelah ya, sudah capek. Janganlah kita bersitegang mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bersatu. Udah jelas kok, udah jelas ya bahwa COVID ini harus dihadapi bersama-sama. Tapi insya Allah kita sudah membantu. Bantuan untuk masyarakat sebetulnya luar biasa. Banjir bantuan. Kalau ini bukan lagi banjir hadiah, banjir bantuan. Walaupun mohon maaf, mungkin karena kriteria yang dari misalnya dari pusat, dari provinsi beda-beda, masyarakat ada yang kecewa, masyarakat ada yang protes. Protesnya ke ibu, Bu kunaon? Dia terus didata seberapa kali tapi tetap ke ini. Saya bilang kalau benar-benar dia butuh, kita cover. Kita cover untuk bantuan. Kemarin kita bantuan sampai berapa miliar ya, banyak ya. Kalau ininya data-datanya mungkin nanti saya kasihkan. Jadi bantuan untuk modal, untuk PKL itu sudah, bantuan yang untuk masyarakat bibit-bibit misalnya, untuk pengembangan pertanian, peternakan dan lain sebagainya itu sudah ada. Angkanya saya lupa, nanti takut salah ya saya di sini. Tapi yang terpenting, ayolah kita sama-sama, kita ini sudah capek. Janganlah bersitegang mana yang benar, mana yang salah. Ayo Allah memberikan cobaan kepada kita supaya kita bersatu. Itu kan? Supaya kita bersatu, patuh terhadap mungkin, tidak mungkin pemerintah menjerumuskan akan menyakiti masyarakatnya. Itu. Hayu. Nah, Allah memberikan cobaan ini, kita ini harus bersatu, harus saling menghargai. Sekarang mohon maaf ya. Nah ini mau sampai kapan?
Itu janganlah, apalagi kita menghadapi tahun 2024. Ya marilah kita kondusif, persatuan itu yang harus di ini. Kenapa membangun ya mah Banjar ya, saya bisa membangun Banjar seperti ini teh nggak gampang, tinggal ke masyarakat jangan lagi dirusak oleh kepentingan ini. Kalau ada yang tidak puas, misalnya, ayo kita bicarakan, duduk bersama, insya Allah pasti ada solusi, Jadi mohon maaf, bukan saya kalau berbicara di mana di jalan itu pasti ada yang memanfaatkan, terus udah sumpah serapah dan lain sebagainya. Saya bilang bukan agama ini, ayo kita duduk bersama. Nah itu apa yang diinginkan, nah, pasti semuanya punya masalah, tinggal solusi. Mari kita membangun Banjar makin berseri. Mumpung tadi hari jadi ke 19. Iya. Udah banyak diungkap nih program kerja, penanganan COVID dan lain-lain. Kita yang santai-santai nih, pertanyaannya Ibu yang santai-santai sekarang nih. Boleh. Lebih ke personal Ibu Wali Kota nih. Bu, siapa paling berjasa dalam karir Ibu hingga sampai di posisi saat ini nih? Siapa yang paling berjasa? Begini ya, saya bicara dulu begini. Jadi wali kota bukan cita-cita. Itu satu. Mohon maaf. Jadi wali kota bukan cita-cita. Saya dari awal waktu Bapak di puskesmas, dokter, saya bantu. Karena senang belusukan dari mulai tahun 78. Belusukan ke dalam. Nah, ini membantu Bapak. Awal Bapak di direktur rumah sakit, ketua DPRD dulu, terus wali kota. Saya hanya ngebantu aja, lama-lama seneng gitu. Senang membantu. Nah, waktu tahun berapa tuh yang PNS nggak boleh jadi anggota partai, saya disuruh sama Bapak. Nah, udah mah katanya kalau ini, karena orang nunjuk ya udah saya ya jalan begitu aja gitu. Nah, takdir yang menuntun, Bu. Korban survei. Jadi korban survei waktu dari awal, waktu periode pertama korban survei, dan saya memang diangkat, ditunjuk, dipilih ya menjadi wakil ketua KPPG dulu kan di Paten. Ya sudah saya jalani, tapi senang gitu, senang dengan masyarakat gini menjembatani. Nah, survei berapa tuh 70% ya LSI. Saya bilang, ngapain jadi wali kota capek-capek. Ibu waktu itu usia 60 tahun. 60 tahun. Pas diangkat 61, saya udah tua jadi. Bu jadi enggak, bukan apa sih dinasti. Saya bilang gitu, memang ibu begitu perasaan. Walau si ibu picik katanya, semuanya punya hak, hak dipilih, hak tidak dipilih sebagai warga negara, kecuali kalau dicabut kan hak pilihnya. Nah udah, karena survei begini-begini ya, waktu itu ibu enggak, udah 4 kali dipanggil, enggak, pokoknya ya udah istiharoh almarhum anak-anak ibu yang besar tuh bilang udah lama katanya, kalau memang ini ya saya Bapak itu waktu dulu mendorong, udahlah katanya ini nanti dikawal, katanya dikawal. Saya bisa apa, ibu rumah tangga kok. Nah waktu itu persis banget, beda 0,09% dari hasil survei dengan ini. Waktu periode pertama ya udah ibu jalanin. Nah kita karena dari masyarakat, dari ini ya sudah jalanin. Saya ngebangun ini, ngebangun itu, punya visi. Yang kedua, ini terus terang. Yang kedua itu
saya ditanya Pak Wakil waktu Pak Darmaji, saya ditanya, Bu enggak ngapain maju? Saya ngapain maju lagi? Satu, saya mengurus anak yatim yang cucu. Kedua, saya mengurus bapak. Ketiga, usia. Jangan, saya tuh ibu teh sampai pakai itek. Itu. Nah, tapi karena perjalanan hidup mungkin Allah berkehendak lain. Saya juga heran. Oh, padahal saya tuh enggak benar. Terakhir terus Pak Wakil yang sekarang datang ke rumah. Ini. Loh, saya bukan banteng. Loh, kenapa ini surat rekomendasi? Tahu-tahu ada rekomendasi gitu. Ya udah. Terus saya di partai. Pokoknya Ibu, lah kalau saya maju, saya gagal mengkaderisasi dari partai. Saya bilang begitu. Masa sampai gini. Ya udah Ibu ngomong. Nah itu Allah mentakdirkan. Jadi ya sudah Ibu jalani dan alhamdulillah dengan usia yang tua begini, jadi kekuatan dari Allah pertama. Kedua, ya saya Bapak yang memberikan bimbingan ini. Tapi maaf dari awal saya nggak mau jadi boneka Bapak. Dari awal boleh Bapak masukkan, tapi tetap saya yang mengambil keputusan. Itu awal gitu. Nah, jadi tetap Ibu. Kadang-kadang ya Bapak gitu ya berceloteh. Ya itulah kehidupan. Betul. Jadi memang ya karena jalan Allah lah bahasa Sunda ya, jalan Allah menuntut Ibu memang harus memimpin kota Banjar ini 2 periode gitu kan. Masyarakat masih membutuhkan sosok seorang ibu untuk membangun sebuah kota yang baru gitu, Bu. Jangan nih. Jadi prinsip ya. Kalau kita ngejar jabatan itu kan tekenging, nggak boleh. Ya, itu kan amanah. Nah, saya merasakan nih, benar-benar merasakan. Iya ya, saya suka ceritakan. Iya ya, kita kepengen banget jadi apa gitu. Tapi kalau Allah belum menentukan, nggak jadi. Tapi kita nggak kepengen banget, mimpi juga nggak berani. Ya, kata Allah jadilah. Di situ saya, oh ya udah, terakhir itu bilang anak saya yang kedua, udahlah mah katanya, gimana lagi untuk pengorbanan untuk Banjar. Nah, jadi saya bertekad ya udah, saya harus mewakafkan diri. Nah, harus nama usia segini mah tinggal ukurilingan main ya. Ya sudah, saya mewakafkan diri untuk Banjar gitu. Dan akhirnya ya itu yang terjadi, COVID lagi. Tapi ibu aku ini 2 tahun ini perasaan ibu belum membangun yang ini karena kita fokus ke COVID ya. Betul. Menyelamatkan masyarakat itu yang paling utama. Mudah-mudahan ini bisa dikejar kalau belum ini. Tapi sebetulnya mah target di visi misi sudah lebih ya. Sudah tercapai semua. Tercapai rata-rata lama sekolah, sama kematian ibu dan anak, IPM dan lain sebagainya itu sudah kita capai. Kemarin direvisi ya target visi misi karena keadaan COVID. Oke, Bu, Ibu sangat sibuk dengan beberapa agenda kerja, kemudian mengurusi masyarakat Kota Banjar, mengurusi pembangunan. Nih kira-kira kalau ada waktu senggang nih di sela-sela kesibukan Ibu ngapain sih, Bu? Oh, saya datang ke cucu. Ke cucu. Ya, cucu berapa, Bu? Cucu jumlah sekarang? Cucu 4. Nah, yang dari almarhum 2 udah gede-gede. Yang si bungsu 2. Nah, tuh kalau sudah melihat cucu kayak melihat malaikat kecil ya. Beban gimana seberat apapun kalau sudah lihat cucu, waduh hilang. Nah, jadi ya malaikat kecil. Itu satu. Kedua tadi jalan ke sawah, ke ladang, ke gunung.
kemana, snorkeling. Iya. Oh. Iya. Kemana, tapi nama COVID-nya. Nggak Kalau berani sendirian masih boleh Bu, tapi jangan rame-rame. Jadi ke laut kemana, cuman ya itu tadi karena sibuk ya, kayaknya nggak ada hari libur juga ya, kadang-kadang gitu. Tapi di sela-sela ibu bisa nyuri-nyuri, misalnya kalau lagi dinas ke Bandung ya sudah sekalian ini gitu. Pengen cuti ibu teh, tapi kan kepala daerah nggak boleh cuti, cutinya hanya ke luar negeri ya. Ibu mah tak pernah ke luar negeri kecuali umroh gitu. Nah sekarang kan karena COVID. Tapi dijalani. Jadi saya prinsipnya begini, ya Allah mudah-mudahan saya ikhlas, ridho apapun yang Allah berikan. Karena apa? Kalau kita ikhlas, pekerjaan berat seapapun itu akan diringankan Allah. Kalau kita tidak ikhlas, seringan apapun pekerjaan itu akan berat. Nah itu prinsip. Jadi alhamdulillah. Usia ibu teh 69 loh. Terus terang aja. 69. Tapi masih kelihatan bugar. Terus keriput. Bedak aja nggak nempel. Bu, saat ini kan kalau bicara hobi Bu ya, ibu-ibu itu lagi doyan ngurus tanaman, ada juga yang lagi senang aerobika. Kalau ibu saya pengen tahu nih, mungkin masyarakat Kota Banjar juga pengen tahu hobi ibu itu apa sih sebenarnya Bu? Hobi ibu bebersih. Bersih. Jadi kalau lihat yang kotor-kotor kan dibersihin. Tapi karena wali kota kadang-kadang nggak. Jadi hobi ibu itu sebetulnya banyak, apapun gitu ya. Tanaman, ikan, terus ternak, senang sebetulnya kalau ada waktu. Terus tadi ke gunung kalau ada, terus silaturahmi, misalnya ada adik di Surabaya ke sana sama main di mana. Traveling berarti senang jalan-jalan lah. Traveling, jalan-jalannya ya tadi ke laut, ke gunung, wisata, lihat alam, enak banget, lihat yang hijau gitu. Makanya ya itu, alhamdulillah. Hobinya yang ini, enggak yang mahal. Padahal ibu dulu mah ibu suka golf ya. Nah, sticknya juga ini paling murah sebetulnya di sini gitu. Nah tapi sekarang udah nggak ada waktu. Terus kalau badminton tenis enggak ibu, hanya renang, jalan kaki, naik sepeda, ya itu tadi ke laut, tengah laut. Apa sih namanya, hiking. Ini Bu, laut nih, snorkeling. Pernah sama Ibu Susi Bu di laut main bareng apa gitu? Beliau tuh lebih sibuk kali. Lebih sibuk. Karena ketemunya juga ya walaupun tetanggaan jarang. Enggak, saya suka sendiri apa dengan anak-anak ya, dengan anak-anak yang cucu tuh. Cucu paling senang kalau diajak ke laut. Jadi kalau sama ibunya nggak boleh ke tengah laut, sama saya mah di bawah. Lihat ikan di aduh. Warga Kota Banjar, mari kita doakan lah ya supaya Bu Wali Kota selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam menyelesaikan masa pengabdiannya gitu ya. Masa pengabdiannya tinggal hitungan beberapa bulan lagi ke depan ya. 2023 beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota. Kita dukung, kita doakan karena pembangunan Kota Banjar ini menjadi tanggung jawab, menjadi ibaratnya itu tugas dari ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ibu. Amin. Ya, kekuatan, ketabahan, selalu diberikan bimbingan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menutup Bu, boleh maaf nih dari tadi kita menutup masker, menjaga jarak karena memang masih kondisi pandemi. Di Bandung udah Mbak. Tapi minta sebentar saja Bu, boleh dibuka Bu ya. Jadi biar masyarakat itu ini teh benar gitu sama wali kota Banjar gitu. Udah tahu tuh.
Inilah Ibu Wali Kota Banjar. Terima kasih atas waktunya Ibu Doktor Hajah ADU Sukaisi, SIP MSI. Sampai ketemu lagi Ibu kalau ke Bandung, ditunggu Bu di kantor. Katanya informasinya deketan Bu, ternyata tetanggaan. Iya. Di Sekeliling 11. Oh, tuh kan. Nomor 10. Nah, berdekatan, mudah-mudahan silaturahmi dengan Tribun Jabar masih terus terjalin Bu ya ke depannya. Akhir kata, saya Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar, mengucapkan hatur nuhun saageng-agengna ka Ibu Wali Kota. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan sisa pengabdiannya, tugasnya. Kalau di masa jabatan mah sampai 2023 Bu ya, tapi mengabdi buat Kota Banjar mah saya yakin hingga akhir hayat. Hingga akhir hayat. Demikian warganet Tribun Jabar, para Tribunas, wawancara khusus kami dengan Ibu Wali Kota Banjar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berbincang panjang lebar mengenai Kota Banjar. Akhir berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.